Bayangkan, jika setiap momen sebuah kalimat yang tak sengaja terdengar atau kejadian yang kebetulan terjadi bukanlah serpihan acak, melainkan bagian dari sebuah pola besar yang menari bersama Anda. Kita sering diajarkan bahwa hidup adalah hasil kebetulan dan kekacauan, namun bagaimana jika itu adalah ilusi yang terstruktur rapi? Realitas tidak bergerak tanpa arah. Ia seperti bahasa tersembunyi yang terus mencoba berkomunikasi melalui simbol, peristiwa, dan perasaan. Ketika batin kita tenang, kita mulai mendengar bisikan itu dan menyadari bahwa segala sesuatu seolah dibalas oleh semesta, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan cerminan yang menggambarkan apa yang terjadi dalam diri kita. Apa yang kita sebut kebetulan sebenarnya adalah tanda-tanda dari pola cerdas yang mengalir selaras dengan getaran batin kita. Semesta tidak buta, dia sangat peka terhadap frekuensi yang kita pancarkan. Di balik layar realitas, ada jaringan kepekaan yang menghubungkan kesadaran dengan kejadian. Konsep kacakan yang selama ini ditanamkan bukannya tanpa tujuan. Ketika kita percaya hidup tak bermakna, kita mudah dikendalikan dan menyerahkan kedaulatan batin kepada sistem luar. Namun, saat kita mulai melihat bahwa realitas tersusun berdasarkan kesadaran, kita perlahan merebut kembali kekuatan itu. Hidup tidak terjadi pada Anda, melainkan terjadi bersama Anda. Semakin Anda hadir, semakin Anda sadar bahwa semua ini tidak pernah acak, melainkan teratur dengan cara yang hanya bisa dibaca oleh hati yang peka. Sinkronisitas, jembatan antara batin dan realitas. Sinkronisitas bukanlah khayalan spiritual atau ilusi kebetulan. Ia adalah bahasa rahasia realitas untuk berkomunikasi dengan kesadaran kita, bukan lewat kata, melainkan lewat peristiwa. Ia adalah titik temu antara dunia dalam dan dunia luar, di mana keduanya berhenti menjadi dua dan mulai menari sebagai satu. Pernahkah Anda memikirkan seseorang, lalu mereka tiba-tiba menghubungi Anda, atau melihat angka yang sama berulang kali seolah memanggil dari balik tirai realitas? Ini bukan hal remeh, ini adalah percikan pesan yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang mulai mendengarkan, bukan dengan pikiran, tetapi dengan kehadiran. Tanda-tanda itu tidak selalu datang dalam bentuk spektakuler, kadang hanya seekor burung yang muncul pada momen yang tepat atau potongan lagu yang terasa berbicara langsung pada hati Anda. Ketika Anda memperhatikannya, Anda mulai menyadari satu hal yang mengubah segalanya. Hidup sedang berbicara. Seperti percakapan yang baik, semakin kita hadir, semakin besar maknanya. Ini adalah undangan untuk memasuki dialog yang lebih intim dengan semesta, bukan sebagai objek yang terlempar di tengah arus, tetapi sebagai mitra yang punya peran dalam tarian ini. Kehidupan mulai terasa seperti puisi yang dibacakan khusus untuk Anda, bukan untuk dipahami sepenuhnya oleh logika, tetapi untuk dirasakan oleh batin yang terbuka. Dan saat Anda menyadari itu, Anda tak lagi bertanya kenapa ini terjadi, tetapi bertanya dengan lembut, apa yang sedang dikatakan padaku? Wawasan Carl Jung dan kekuatan kesadaran di balik pemikiran Carl Jung yang mendalam, tersembunyi kunci yang hampir membuka pintu realitas baru. Konsep sinkronisitas, ia bukan sekadar psikolog, tetapi penjelajah batin manusia yang berani melangkah ke wilayah yang belum dipetakan oleh ilmu pengetahuan modern. Dalam perjalanannya, ia menemukan sesuatu yang mengancam fondasi dunia rasional, bahwa realitas merespons kesadaran, bukan hanya sebab akibat mekanistik. Jung menyadari adanya hubungan tak kasat mata antara batin manusia dan peristiwa eksternal. Ia melihat bahwa peristiwa-peristiwa tertentu terjadi bukan karena kebetulan, melainkan karena resonansi dengan sesuatu di dalam jiwa, ketika pikiran, emosi, dan niat berada dalam keadaan tertentu. Realitas pun bergerak untuk mencerminkan itu, namun, di ambang penemuan besar itu, Jung berhenti. Ia tidak membawanya sampai ke ujung. Mengapa? Mungkin karena ia tahu, jika pintu ini dibuka sepenuhnya, seluruh bangunan berpikir modern yang bertumpu pada logika, kontrol, dan objektivitas akan runtuh. Implikasi dari kebenaran ini terlalu besar untuk diterima dunia pada saat itu. Jung pernah berkata bahwa sinkronisitas adalah prinsip koneksi non-kausal. Artinya, realitas tidak hanya digerakkan oleh hukum fisika, tetapi oleh benang halus yang menghubungkan makna dan kesadaran. Ia hampir menyingkap bahwa dunia luar adalah cermin dari dunia dalam, namun mungkin ia memilih diam bukan karena ragu, melainkan karena tahu bahwa sebagian kebenaran harus ditemukan sendiri, bukan diajarkan. Kini, ketika kita mulai membuka mata dan hati, kita melanjutkan langkah yang sempat ia hentikan.
kita tidak hanya mempelajari realitas. Kita mulai merasakannya sebagai cermin batin, bukan mesin buta. Frekuensi emosi dan hukum cermin. Bagaimana jika perubahan dalam batin kita menggeser realitas di luar? Jawabannya bukan pada tindakan, melainkan pada frekuensi. Kita hidup bukan dalam dunia yang merespons kata-kata, melainkan getaran. Emosi adalah bahasa primer yang dikenali oleh realitas, bukan afirmasi yang keras, tetapi resonansi yang dalam. Setiap manusia adalah pemancar. Kita memancarkan gelombang tak kasat mata dari pikiran, perasaan, dan keyakinan. Gelombang ini tidak berhenti di tubuh, tetapi menjangkau ruang di sekeliling, berinteraksi dengan medan realitas, dan realitas dengan cara yang hampir mistis, namun sangat presisi. Memantulkan kembali getaran itu dalam bentuk pengalaman. Inilah hukum cermin. Dunia tidak memberi kita apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita pancarkan. Jika di dalam kita penuh kecemasan, maka dunia akan memperlihatkan alasan untuk cemas. Jika di dalam kita ada ketenangan, maka dunia pun akan memantulkannya dalam situasi, orang, dan waktu. Ketika kita memahami ini, kita berhenti menyalahkan peristiwa, kita mulai bertanya, apa yang sedang aku pancarkan hingga ini muncul? Dalam ruang pertanyaan itu, kesadaran tumbuh. Kita tidak lagi terjebak dalam drama luar, karena kita tahu semuanya hanyalah pantulan dari film dalam diri. Frekuensi emosi seperti rasa takut, dendam, atau rasa tak berdaya menciptakan distorsi, kekacauan, dan kebetulan yang tampaknya menyakitkan. Sebaliknya, frekuensi cinta, penerimaan, dan kejujuran hati membuka pintu ke arah keajaiban, bukan sebagai hadiah, tetapi sebagai konsekuensi alami. Realitas tidak sedang melawan kita, ia hanya jujur, dan dalam kejujuran itu, ia memperlihatkan siapa kita saat ini. Maka, ketika ingin mengubah dunia di luar, jangan cari tombol di luar, mulailah dari dalam, dari nada emosi yang kita mainkan tanpa sadar. Sains, kesadaran, dan realitas yang terhubung. Bagaimana jika sains yang selama ini dianggap dingin dan objektif justru membisikkan hal yang sama dengan kebijaksanaan kuno? Dalam senyapnya, ilmu pengetahuan modern mulai mengakui bahwa kesadaran bukan sekadar produk otak, tetapi partisipan aktif dalam realitas. Dalam fisika kuantum, terdapat konsep yang mencengangkan, efek pengamat observer efek. Eksperimen menunjukkan bahwa partikel subatom tidak memiliki posisi pasti sampai ada yang mengamati. Kesadaran bukan hanya menyaksikan dunia, ia ikut menentukan bagaimana dunia muncul. Lalu ada keterikatan kuantum entanglement, dua partikel bisa saling terhubung secara instan meskipun terpisah oleh jarak tak terhingga. Artinya, keterpisahan hanyalah ilusi di tingkat permukaan. Di sisi lain, muncul pemikir berani seperti Yobo Greenberg. Ia menyusun teori neurofield yang menyatakan bahwa otak manusia tidak menciptakan kesadaran, melainkan menyelaraskan diri dengan medan sadar kolektif. Menurutnya, realitas bukanlah objek tetap, tetapi hasil interaksi antara batin dan medan informasi halus yang tak terlihat. Dunia di luar bukan panggung mati, ia hidup, responsif, dan terhubung dengan intensitas dalam diri kita. Namun, teori seperti ini jarang diajarkan di ruang kuliah. Mengapa? Karena jika manusia menyadari bahwa pikirannya mencipta realitas, bahwa emosinya menata dunia luar, maka seluruh sistem yang mengandalkan ketakutan, kontrol, dan kepatuhan akan runtuh. Banyak dari ilmu ini disenyapkan bukan karena lemah, tetapi karena terlalu kuat, terlalu membebaskan, terlalu menggeser kekuasaan dari luar ke dalam. Kini, kita berdiri di persimpangan antara dogma lama dan kenyataan baru, dan ketika kita mulai menyatukan ilmu dan intuisi, kita tak lagi terjebak dalam perdebatan tentang benar atau salah, melainkan mulai menari bersama realitas yang hidup. Sinkronisitas, cermin batin yang jujur. Banyak yang mengira bahwa tanda-tanda datang dari luar. Misalnya, tiba-tiba muncul angka 11/11, seseorang menelepon saat kita memikirkannya, atau seekor burung muncul di tengah kegundahan. Namun, sesungguhnya itu semua bukan kiriman acak, mereka adalah cermin. Refleksi dari energi yang sedang kita pancarkan tanpa sadar. Sinkronisitas tidak dikirim kepada kita, ia muncul sebagai respons langsung terhadap frekuensi yang bergetar dari dalam saat kita sedang jernih, bebas dari kekacauan pikiran, dan bebas dari keinginan yang menggenggam. Tanda-tanda itu menjadi sering, jelas, dan penuh makna. Di semesta menjadi seperti teman lama yang mulai berbicara dalam bahasa rahasia yang dulu kita pahami, lalu lupa.
Batin yang ruwet menghasilkan sinyal yang kacau, tetapi batin yang tenang, yang berserah namun tetap terjaga, memancarkan gelombang yang selaras dengan arus kehidupan, maka semesta merespons bukan karena kita memintanya, tetapi karena kita telah menjadi bagian dari alirannya. Dan ketika tanda-tanda muncul, bukan berarti kita istimewa atau bahwa alam semesta sedang memberikan kejutan luar biasa. Sebaliknya, tanda-tanda hadir untuk menunjukkan pada kita, inilah dirimu sekarang. Mereka bukan hadiah, melainkan pantulan, bukan hiburan. Melainkan konfirmasi dari getaran yang kita bawa ke dunia ini. Dalam sinkronisitas, tidak ada yang sepele. Semua hal bisa menjadi jendela menuju kesadaran, asalkan kita cukup hadir untuk melihatnya. Ia bukan alat untuk memprediksi masa depan, tetapi undangan untuk lebih sadar akan masa kini. Jadi, setiap tanda bukanlah pertanyaan apakah dunia sedang berbicara pada Anda, tetapi pertanyaannya adalah, apakah Anda cukup diam untuk mendengarnya? Mengapa kita melupakan bahasa ini? Jika sinkronisitas adalah bahasa batin yang menunjukkan bahwa kita terhubung dengan realiter secara mendalam, maka muncul pertanyaan tak terlakat, mengapa begitu banyak dari kita melupakannya? Jawabannya tidak terletak pada kurangnya bukti, melainkan pada sistem yang secara aktif mengaburkan bahasa ini. Pendidikan modern melatih logika, tetapi mencabut kepekaan, media menjejalkan narasi, tetapi memadamkan keheningan batin, budaya menyanjung kecepatan dan produktivitas. Namun mengorbankan kedalaman dan makna. Kita diajari untuk mengabaikan intuisi. Ketika anak berkata, "Aku merasa ini penting," seringkali jawaban yang ia terima adalah, "Itu hanya perasaanmu." Perlahan, kita belajar bahwa hanya yang bisa diukur itu nyata, hanya yang bisa dijelaskan itu bernilai. Padahal justru dalam ketidakjelasanlah sinyal itu hidup. Kehidupan modern dipenuhi kebisingan notifikasi, tuntutan sosial, drama yang terus diperbarui. Semua ini bukan kebetulan, mereka adalah distraksi yang konstan, tirai tipis yang menghalangi kita melihat pola dan simbol yang sebenarnya hadir setiap hari. Sistem ini tidak jahat secara eksplisit, tetapi ia dibentuk oleh ketakutan akan individu yang terlalu sadar, terlalu bebas, terlalu sulit dikendalikan. Karena seseorang yang mampu membaca sinyal hidup bukanlah konsumen yang mudah diatur. Ia tidak mudah dibujuk oleh ilusi kekurangan, karena ia tahu realitas bersumber dari dalam. Maka, jika dunia terasa bisu, bukan karena ia tak lagi bicara, tetapi karena kita telah diajari untuk tak lagi mendengar. Dan sekarang, tugas kita bukan melawan sistem, tetapi menyalakan kembali antena yang telah lama dimatikan dengan kesadaran, keheningan, dan keberanian untuk mempercayai bahwa yang tak terlihat bisa lebih nyata daripada yang kasat mata, membangkitkan kembali bahasa kuno. Pernahkah Anda mengingat masa kecil ketika dunia terasa hidup? Ketika awan bisa memberi pesan dan bisikan angin seakan punya maksud tertentu? Waktu itu kita belum lupa bahasa kuno itu bahasa getaran, simbol, dan intuisi. Namun, seiring waktu, kita diminta untuk dewasa, yang seringkali berarti melupakan. Namun, bahasa itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya tertidur menunggu untuk diingat kembali, dan anehnya, proses membangunkannya bukan dengan mempelajari sesuatu yang baru, tetapi dengan menghapus lapisan-lapisan kebisingan yang selama ini membungkamnya. Bahasa sinkronisitas bukan milik segelintir orang istimewa, ia tersedia untuk semua yang berani hadir sepenuhnya, untuk mereka yang bersedia merasakan dunia tanpa tergesa menafsirkannya, untuk yang berani berkata, "Aku tak tahu pasti apa artinya, tapi aku merasa ini penting." Dan saat kita mulai memperhatikan angka yang berulang, lagu yang tiba-tiba muncul, atau mimpi yang terus kembali, bahasa itu mulai hidup lagi. Kita tak perlu menciptakan maknanya karena makna itu sudah ada. Kita hanya perlu menanggalkan keinginan untuk mengendalikan dan menggantinya dengan keberanian untuk mendengarkan. Yang dibutuhkan bukan kepandaian spiritual, melainkan kehadiran, bukan mantra khusus, melainkan kejujuran emosional, dan yang terpenting, keberanian untuk bertanya dengan tulus dan terbuka, apa makna dari semua ini bagiku? Membangunkan bahasa ini adalah seperti pulang-pulang ke bagian terdalam dari diri kita yang selama ini diam menunggu untuk diajak bicara kembali, dan saat kita mulai berbicara dengan realitas melalui tanda-tandanya, hidup pun berhenti menjadi teka-teki dan mulai menjadi percakapan yang hangat, yang sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Emosi, kompas batin, dan hukum resonansi. Di balik semua simbol dan sinkronisitas,
Ada getaran halus yang jauh lebih menentukan. Emosi bukan sekadar reaksi sesaat, tetapi frekuensi yang memancarkan siapa kita sebenarnya. Emosi adalah bahasa terdalam batin, dan semesta merespons bukan kata-kata kita, tetapi gelombang emosional yang kita bawa dalam diam. Banyak orang mencoba mengubah realitas dengan afirmasi positif, tetapi tetap merasa hidup mereka tak berubah. Itu karena bukan kalimat yang menciptakan gema di medan realitas, melainkan getaran di baliknya. Kita bisa berkata, "Aku bahagia 1000 kali." Namun bila yang mengalir dalam dada adalah kecemasan dan keraguan, semesta akan menjawab frekuensi itu, bukan ucapan kita. Emosi adalah kunci, ketakutan menutup sementara cinta membuka. Rasa syukur memanggil lebih banyak hal untuk disyukuri, sedangkan rasa marah akan menemukan lebih banyak hal untuk dilawan. Ini bukan sekadar metafora, ini adalah hukum resonansi. Realitas tidak menghukum atau menghadiahi. Dia hanya memantulkan, dan inilah mengapa sinkronisitas bukan sihir yang bisa kita kendalikan sesuka hati, tetapi cermin dari keadaan batin yang sebenarnya. Saat batin kita jernih, kita tidak hanya melihat tanda-tanda lebih jelas, tetapi juga menyadari bahwa mereka selalu di sana. Kita saja yang dulu tidak siap untuk menerimanya. Dalam kejujuran emosional, kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menekan rasa, tetapi tentang menyadari apa yang sedang kita pancarkan. Dan ketika kita mulai memperlakukan emosi sebagai penanda arah, bukan sebagai penghalang, kita mulai bisa menavigasi hidup bukan dengan peta luar, tetapi dengan kompas batin. Emosi bukan kelemahan, ia adalah pesan. Dan ketika kita mendengarkannya, realitas pun mulai membalas dengan sinyal yang tepat pada waktu yang tepat. Hidup, sebuah percakapan, bukan rencana. Kita tumbuh dalam budaya yang mengajarkan bahwa hidup harus dipetakan, direncanakan, dimengerti secara logis. Tapi bagaimana jika hidup justru lebih mirip seperti percakapan daripada rencana? Bukan soal menguasai arah, melainkan menyimak dan merespons dengan kejujuran. Ketika kita mulai melihat realitas sebagai dialog, bukan perintah, maka setiap peristiwa menjadi bagian dari komunikasi yang lebih besar. Pertanyaan bukan lagi apa yang harus kulakukan sekarang, tetapi apa yang sedang dikatakan hidup padaku melalui ini. Kita berhenti mencari kontrol dan mulai membuka diri terhadap makna, tanda-tanda, emosi, bahkan kebetulan aneh yang muncul. Semuanya bukan kebisingan acak, melainkan bagian dari percakapan. Kadang bisikannya halus, kadang begitu keras sampai memaksa kita berhenti. Tapi selalu ia berbicara, tidak untuk menjawab semua pertanyaan kita, tetapi untuk memanggil kita kembali hadir. Dan saat kita mendekatinya bukan dengan kepanikan untuk memahami, tetapi dengan kerendahan hati untuk merasakan, kita menyadari hidup tidak menuntut jawaban. Ia mengundang kita untuk mengalami, untuk tersentuh, untuk ikut menari bersama ritme yang tidak selalu kita mengerti, tapi bisa kita rasakan. Pertanyaan sejatinya bukan apakah ini nyata, karena realitas selalu nyata dalam pengalaman kita. Yang lebih tepat adalah, mengapa ini datang padaku sekarang? Dan dalam pertanyaan itu, kita mulai masuk ke dalam ruang keheningan, tempat di mana makna bukan diciptakan oleh pikiran, tetapi dikenali oleh hati. Hidup ternyata tidak harus selalu masuk akal, ia hanya perlu dihidupi. Dan semakin kita mendengarkan, semakin kita sadar, kita tidak pernah sendirian dalam percakapan ini.